Shalom Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan sebentar dan kita akan belajar dari Yosua. Saya tidak janjian tapi inilah yang Tuhan taruh di hati saya. BMN tolong ditampilkan Yosua 8 ayat 30 sampai 32. Versi firman Allah yang hidup berkata begini. Yosua mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan Allah Israel di Gunung Ebal, seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Musa di dalam kitab Taurat. Tuhan berkata, buatlah bagiku sebuah mezbah dari batu-batu besar yang utuh, ya. Bahasa lainnya, versi lainnya memakai istilah whole stones, bukan batu tapi batu-batu yang utuh, bukan dari batu pecahan atau batu pahatan. Lalu para imam mempersembahkan korban bakaran dan korban pendamaian di atas mezbah itu. Dan di atas batu-batu mezbah itu Yosua mengukirkan 10 hukum dengan disaksikan oleh bangsa Israel. Saudara, saya semakin mengerti ya, hari-hari ini dengan musim yang baru, kita ini benar-benar tidak bisa memakai rumus yang baru, path yang baru, pola yang lama. Thank you, terima kasih. Dengan cara yang lama dan dengan semua metode yang lama yang kita pikir kita bisa pakai. Saudara, bagi orang-orang tertentu mengerti pola dan menangkap pola yang teratur itu menimbulkan rasa aman. Dan hal yang baru itu untuk adapt atau adaptasi itu agak kesulitan. Saya itu tipe orang yang kalau belajar satu hal yang baru, ujung-ujungnya nanti rutin, ngikutin pola gitu, akhirnya sistem. Dan untuk menciptakan sesuatu yang baru, masuk ke sesuatu yang baru dari tangan kanan ke tangan kiri, itu tidak mudah, saudara. Dan rupanya ada sebuah masa di mana kita ini suka tidak suka harus masuk ke situ. Jadi kebiasaan itu bagi beberapa orang tertentu, pola yang sudah lama kita kenal, pattern yang sudah lama kita kenal, ini menimbulkan rasa aman dan enak dan smooth. Dan ketika itu harus mengalami sebuah adjustment atau pengaturan, ini agak sulit. Bukan berarti tidak mungkin, tapi memang harus ke sana. Saya ini setiap kali di Mahanaim ada sebuah kejadian ya saudara. Seperti yang kemarin tadi Pak Joshua sebutkan tentang Peter atau tentang yang lain. Saya ini bukan orang yang langsung nangkep hati Tuhan, oh ini masalahnya di sini, celahnya di sini, karena begini. Tuhan menjelaskan begitu, enggak. Respon hati yang pertama saya tangkap dan saya rasa selalu adalah self condemn. Ini aku ada yang salah ini imam salah, kita yang salah. Dan itu butuh waktu beberapa lama saudara, untuk mulai mengadjust perasaan ini, yang dari diri saya sendiri, yang dari jiwa saya sendiri, kepada pikiran dan perasaan Kristus. Dan adjustment itu butuh waktu, perlu waktu. Dan saya sendiri harus membawa pikiran dan perasaan saya ke sana. Ketimbang saya berlarut-larut dan akhirnya salah bersikap, akhirnya salah mengambil tindakan. Dimulai dari sebuah persepsi yang salah. Beberapa waktu yang lalu, waktu kita membuka 12 pintu gerbang, saudara, saya belum ke tentang Yosua ini, the whole stones. Saya itu kebagian membuka pintu gerbang Eliasib. Ya, dalam Nehemia 3 ayat 1, firman Allah yang hidup menuliskan, lalu imam besar Eliasib dan imam-imam lainnya. Jadi Eliasib itu imam besar pada masa Nehemia ya. Membangun kembali tembok itu sampai menara 100 atau menara Mea dan menara Hananiel. Kemudian mereka membangun kembali pintu gerbang domba, memasang pintu-pintunya dan mentahbiskannya. Yang menarik dari kata Eliasib, saudara, setiap kali ada sebuah kata, saudara bisa pelajari, itu selalu punya arti tertentu. Eliasib ini ternyata satu kata yang artinya God restore.
God restores. Tapi kalau saudara pelajari dalam beberapa Bible dictionary ya saudara, itu bisa untuk 3 tenses loh saudara. Jadi God restore di masa lalu, God restores, dia pakai simple present tense hari ini, and He will restore, Tuhan juga akan merestorasi, memulihkan untuk ke depan. Jarang yang seperti ini saudara, biasanya hanya memakai 1 tenses. Tapi ini memakai 3 tenses. Jadi bisa berlaku dulu, sekarang, dan ke depan. Alfa dan Omega, Alif dan Taf. Dari satu kata Eliasib ini. Dan yang dia lakukan, dia adalah membangun tembok. Semakin kesini saya semakin mengerti. Ternyata yang paling sulit dihadapi adalah jiwa kita sendiri saudara. Sangat sulit dihadapi. Bahkan ketika saya berdoa menghadapkan sesuatu kepada Tuhan, itu yang namanya dakwaan suara penuduh, yang menuliskan semua kegagalan, yang menuliskan semua ketidakkudusan, yang menuliskan semua celah. Dan itu faktanya memang ada. Itu terpapar di depan mata. Bagaimana mungkin kita akan mengangkat sesuatu dengan kuat, sementara kita sendiri dalam kondisi tidak utuh. Kita tidak bulat, saya tidak bulat, iman saya tidak bulat, karena masih ada suara pendakwa yang lain. Dan dakwaan itu seolah-olah benar, dan dakwaan itu seolah-olah nyata. Dan mereka punya daftar itu panjang, si pendakwa itu. Tapi hari ini saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merestorasi simple present hari ini. Saudara mau berbuat salah hari ini, Tuhan akan restorasi. He restores. Tuhan selama masih dikatakan hari ini, maka Tuhan akan merestorasi kita. Saya kagum dengan statementnya Ibu Iin. Kalau saya sebelum berbuat salah sudah ketakutan. Tapi kalau Ibu Iin, bahkan dosa saya di masa akan datang, bahkan dosa saya nanti pun saya percaya Tuhan akan rekayasa. Belum berdosa sudah pede saudara. Itu aneh. Iblisnya malu dan tersipu-sipu, tidak punya cara. Jadi belum melakukan dosa sudah imannya sudah muncul. Wah, kalau saya sudah berdosa jatuh, aduh, mau pakai tali merasa tidak layak, mau deketin tabut merasa tidak layak. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu, setelah saya belajar tentang Eliasib, He will restore. Bahkan sebelum kita melakukan dosa dan kesalahan dan apapun yang kita nggak pernah pikirkan, monster apa yang akan keluar dari diri kita, binatang apa yang nanti bakal keluar dari kita nggak pernah tahu. Toh Tuhan sudah ada di sana. I will be there with you. Saya kadang kalau melihat tabut saudara, di sekolah ada satu tabut. Saya tuh kalau lihat tabut itu mikir ini, Tuhan, kok aneh ya kamu itu. Tuhan Maha Besar, yang Engkau ini pemilik surga loh, pencipta segala sesuatu. Tapi Engkau mau tinggal di peti kayu ini loh saudara, bersama manusia. Shekinah glory. Tuhan itu selalu pengen ada di antara manusia. Pak Luki pernah mengajar kita kata Immanuel. Itu bukan hanya Tuhan bersama kita saudara, tapi Tuhan senantiasa. Itu karena Tuhan pengen tinggal sama kita loh. Tuhan senantiasa. Kalau saudara perhatikan ya, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau saudara tangkap hatinya Tuhan itu cuma satu loh saudara, I want to be with you. Tuhan itu Tuhan yang ingin tinggal bersama kita. Dari Taman Eden, orang berjalan dengan Tuhan. Adam dan Hawa berjalan dengan Tuhan. Saudara, kitab Wahyu yang pasal terakhir hampir 21. Look, dia bilang, lihat, the tabernacle is dwell among human being. Tabernakel itu tinggal di antara manusia. Saudara perhatikan dari awal sampai akhir,
Hatinya Tuhan itu cuma satu. Thank you coach. Terima kasih. Tuhan pengen tinggal bersama manusia, itu saja. Bukan tentang pencapaian, bukan tentang apapun, saudara. Waktunya perang-perang, waktunya duduk bersama, waktunya ngobrol dengan Tuhan, ngobrol. Dan di atas semuanya, through the shadow of the valley of the death, bahkan di dalam masa apapun, I'm with you always. Kerinduan hati Tuhan itu cuma itu loh, saudara, ternyata. Dan saya tidak tahu apa ya alasan Tuhan, sampai Tuhan itu terpikat dengan manusia dan ingin selalu bersama mereka. Padahal kita ya modelnya kayak gini loh, saudara. Kalau saudara sudah dapat perjanjian tahu diri, kapan-kapan saya sampaikan, kalau saudara punya perjanjian tahu diri, saudara tidak punya alasan. Tuhan, wong model kayak gini kok kamu mau? You want to walk with me? Yohanes 14, di mana aku ada di situ kamu ada. Aku menyediakan rumah bagimu. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa tinggal bersama kita dan kita bersama Tuhan. Ya, shalom. Apa coba? Ini yang saya dan kita tidak akan pernah ngerti, saudara. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengingini dwell with us. Itu sebabnya tabernakel itu ada. Itu sebabnya tabut perjanjian itu ada. Itu sebabnya Roh Kudus itu ada dan bersama kita. Itu sebabnya Immanuel itu bersama kita. Itu sebabnya sampai awal dan akhir, sampai pada kekekalan, Tuhan itu menanti-nantikan kita. Dan dikatakan begini, kita kembali ke Eliasib. Tuhan adalah Tuhan yang merestorasi masa lalu kita. Tuhan juga Tuhan yang merestorasi sekarang, restores. And He will restore. Dia juga Tuhan yang akan senantiasa memelihara kita. Dalam Yosua 8 ayat 30 sampai 32 seperti yang disebutkan di awal, dikatakan begini, buatlah bagiku sebuah mezbah dari batu besar yang utuh atau whole stone. Kalau saudara baca di 1 Petrus 2 ayat 5, saudara dan saya ini seperti batu hidup. Ya. Batu hidup yang apa? Dipakai untuk membangun bait rohani dan telah membuat kamu menjadi imam kudus untuk memberikan korban. Saudara, ternyata untuk memberikan korban ini harus ditaruh di atas sebuah batu yang utuh, tidak boleh pecah, saudara. Saudara perhatikan jiwa kita ini ya. Ada yang namanya split personality. Sebentar lagi kita akan memakai, Tuhan minta kita memakai gelang I'm with you, heart and soul nanti. Tulisan, saudara, heart and soul forever. Itu gelang, itu prophetic. Yang ketika kita memakainya, kita percaya dan kita menyatakan, we declare that I'm with you, heart and soul forever. Tapi kita tidak pernah tahu, saudara, yang berlangsung di sini. Yang di sini itu apa? Whole stone, saudara. Saudara dan saya ini adalah sebuah batu hidup yang akan dipakai untuk apa, saudara? Dan di atasnya Alkitab berkata, bukan batu pecahan, bukan batu pahatan, utuh. Bulatkan hari-hari ini, saudara, di tengah suara-suara yang makin kencang, di tengah doa-doa yang menurut saya makin sulit untuk kita angkat, di tengah penyembahannya kadang turun naik, saudara, mari tetapkan hatimu. Kita tetap angkat dan bawa korban di atas whole stone itu. Saudara dan saya harus utuh, roh, jiwa, tubuh. Saudara dan saya, I'm with you, heart and soul forever, dengan Tuhan. Dan mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Dan di atas batu yang utuh itu, saudara, para imam mempersembahkan korban bakaran dan korban pendamaian di atas mezbah yang dari batu-batu ini. Saudara dan saya, hidup saudara dan saya adalah mezbah, amin.
Hari-hari ini apapun yang kita dengar, hari-hari ini apapun yang kita baca, apapun yang orang katakan tentang kita, mari tetapkan di pikiran kita, roh, jiwa, tubuh kita utuh. Kita menjadi mezbah yang di atasnya kita mempersembahkan korban. Saya sangat suka, saudara, kalau ada orang, Bu tolong doakan saya. Doanya apa? Doa saya menjadi makin panjang. Hari ini doa saya 3 lembar. Dulu hanya beberapa, sekarang makin panjang. Orang semakin melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Akhirnya semua berdiri in the dead end. Ya, when I'm standing at the end of my rope, di ujung kekuatan, ujungnya orang nyari Tuhan loh, saudara. Itu baik, itu keren banget. Memang harus dipepet seperti itu. Dan momen itu, hari-hari itu, orang akan melihat pada hari-hari terakhir, orang akan memandang dia. Dan orang akan mencari Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dicari, saudara. Karena dalam hidup kita ada solusi, ada jawaban. Tapi saudara perhatikan ya, orang-orang yang sedang Tuhan buat utuh hidupnya. Lewat satu sentuhan, saudara dan saya pun utuh melayani Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Dan di atas orang-orang seperti batu-batu itu loh saudara, batu-batu yang hidup, the whole stone. Maka di atasnya kita bisa mempersembahkan korban dan pendamaian. Tuhan sedang membangun baitnya hari-hari ini. Dari batu-batu yang utuh, sebuah rumah yang kudus untuk dipakai mempersembahkan korban. Doa atas bangsa, atas pribadi, atas siapapun. Yang paling menyebalkan memang ketika kita menghadap Tuhan, itu adalah suara pendakwa. Dan musuh sejatimu yang terbesar dan paling sulit dikalahkan, itu ternyata adalah dirimu sendiri. Satu hal yang membuat saya settle berdiri di hadapan Tuhan, ketika saya harus melihat diri saya sendiri dalam ketidaksempurnaan saya harus angkat perjanjian. Dan satu firman yang Tuhan buat dan berikan kepada saya, yang buat saya mengerti bahwa segala sesuatu itu dikerjakan oleh pihak Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan, adalah firman, saudara. Dan ketika firman itu saudara dapatkan, maka saudara akan berdiri sebagai orang yang sangat kokoh di hadapan Tuhan. Bukan karena kebenaranmu ya, tapi karena jaminan Tuhan. You will stand still, standing firm di hadapan Tuhan, dalam panggilan dan dalam penetapan Tuhan. Terakhir saya akan bagikan Hosea 14 ayat 4 versi ILT, Indonesian Literal Translation. Ini bahasa asli, literal, letterlek, secara tertulis, secara hurufiah. Hosea 14 ayat 4 berkata begini, Aku akan menyembuhkan, I will make you whole. Terjemahan lainnya, versi lainnya, I will make you whole again. Aku akan menyembuhkan kesesatan mereka. Aku akan mengasihi mereka dengan rela, karena murkaku telah pergi dari mereka. Saudara, sudah, percayalah. Saya pun kadang capek, frustasi melihat begitu banyaknya hal yang tidak sempurna dalam hidup kita. Habis doa, kumat lagi. Habis ibadah, pikiran sudah rame lagi. Habis melakukan ini, sudah tidak ilahi lagi. Tapi kalau kita harus terus-menerus melihat itu, frustasi, saudara. Dan hanya jaminan yang dari Tuhan yang membuat kita masih mau dan harus terus meneruskan perjalanan. Bahwa jaminan Tuhan itu melampaui segala kesesatan kita. Alkitab berkata, Aku akan menyembuhkan apa? Kesesatanmu. Saudara, tidak usah lihat dirimu sendiri terlalu lama. Cepat pandang Tuhan, dan biar Tuhan yang menyelesaikan semua yang tidak utuh, semua yang cacat, semua dakwaan, semua kengerian dalam hidup kita. Dan mari kita berfungsi sebagai the whole stones, batu-batu yang utuh, a living stone, batu-batu yang hidup, yang di atasnya Tuhan akan menaruh sebagai alat saudara dan saya untuk mengangkat korban pendamaian di hadapan Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.